Gereja GKPI Sagala, selamat menikmati ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa, kita satukan hati dan pikiran kita menunduk kepala, melipat tangan, dan menutup mata. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha pengasih dan maha penyayang. Di siang harinya Tuhan kami mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah yang Tuhan curahkan kepada kami pribadi dan pribadi, sehingga pada saat ini ya Bapa, terkhususnya kami keluarga besar penyuluh agama Kristen yang ada di Samosir ini melakukan kegiatan pelayanan, yaitu adanya ibadah online ataupun disebut dengan live streaming ya Tuhan. Bapa yang baik, kami rindu, kami haus akan kebenaran tentang Engkau ya Tuhan, sehingga pada saat ini dengan kegiatan pelayanan kami ini, kiranya Tuhan Kau memberkati kami, memberkati setiap pelayanan kami mulai dari awal hingga akhir ya Tuhan, sehingga dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita yang daripada Engkau. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang nantinya akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah hati dan pikirannya, sehingga firman-Mu itu dapat kami perdengarkan dengan sukacita Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan Engkau memberkati terkhususnya Ibu pembina kami, mulai dari Ibu Hesti maupun Ibu Pembara. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka kekuatan Tuhan, sehingga mereka dapat membimbing dan membina kami, sehingga kami dapat melayani untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau juga memberkati Tuhan buat kepala Kementerian Agama Kristen yang ada di Samosir ini, yaitu Bapak Simbolon. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepemimpinan, Engkau memberkati setiap pekerjaan dan pelayanannya. Engkau Tuhan memberkati setiap keluarganya, Engkau memberkati anak didiknya ya Tuhan. Engkau memberikan dia kekuatan dan kesehatan, Engkau juga memberikan dia umur yang panjang,
sehingga dapat memimpin terkhususnya di keluarga besar Kementerian Agama yang ada di Samosir ya Tuhan. Engkau memberkati juga keseluruhan keluarga kami, baik itu istri maupun suami kami masing-masing. Engkau memberkati juga anak-anak kami ya Tuhan. Bila anak-anak kami pada saat ini dalam tahap pendidikan, Engkau memberikan kepada mereka lapis pribadi kepintaran ya Tuhan, sehingga mereka mampu untuk dapat mengikuti pelajaran di sekolah mereka masing-masing. Bapa yang baik, dan bila pada saat ini anak-anak kami pada saat ini hendak mencari pekerjaan, kiranya Engkau membuka jalan ya Tuhan, sehingga mereka memperoleh apa yang mereka cita-citakan. Engkau juga memberkati pada saat ini ya Tuhan, terkhususnya yang ada di Indonesia ini, yang pada saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Bila kami berdoa dan berpengharapan kepadamu ya Tuhan, bahwa semuanya itu akan berakhir. Dan bagi kami, terkhususnya yang berada di Samosir ini ya Tuhan, yang percaya kepadamu, Tuhan tetap melindungi dan menjaga kami, sehingga kami tetap dilindungi dan dibungkus oleh Roh Kudus-Mu, dijauhkan daripada penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Banyak sekali dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat Tuhan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, baik itu yang kami lakukan kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, ataupun orang yang kami kenal maupun tidak kenal, baik yang dekat maupun yang jauh. Kiranya Bapa menghapuskannya melalui darah-Mu yang kudus itu. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita baca secara responsori. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan hamsat. Aku mau mengucapkan teka-teki dari bakalan. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan kemudian, supaya anak-anak yang akan masuk sekolah bangun dan menceritakan
berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan. Dibelahnya laut, di seberangnya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit, Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat, Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkan ke tengah perkemahan mereka sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu Ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila Ia membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan menginginkan Allah. Mereka teringat Bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdaya Dia dengan mulut mereka, dan dengan lidahnya mereka membohongi Dia. Hati mereka tidak tetap pada Dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari Ia membebaskan mereka daripada lawan. Ketika Ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan, Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka, sehingga tidak terminum. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka dan katak-katak yang memusnahkan mereka. Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat dan hasil jeripaya mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es dan ternak mereka disambar halilintar. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman, dan kesesakan, suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka,
Ia membiarkan murkanya berkobar. Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir, kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemahan. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tenteram, sehingga tidak gemetar, sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yaitu pegunungan ini, yang diperoleh dengan tanahnya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka, dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tetapi mereka mencobai dan memberontak kepada Allah Yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti musuh yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi emas. Ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang, dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api, dan anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia memukul mundur para lawannya. Ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf, dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Demikian pembacaan Mazmur kita saat ini. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan serta memelihara firman Allah. Amin. Siapa
Shalom. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa lewat kebenaran firman Tuhan ini yang dapat memberikan kekuatan bagi kita untuk mengiring Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 14, dimulai ayat 1 sampai ayat 2. Dikatakan di sini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir-pikir di akhir-akhir ini kita harus mengerti tentang kehidupan kita ini. Karena dari tema ini, dari ayat ini bisa dikatakan ada untuk menjadi tema kita, bahwa surga dan neraka pasti ada. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa surga itu benar-benar ada dan neraka itu benar-benar ada. Itu sebabnya dikatakan kepada kita seluruh yang ada di muka bumi ini, jangan gelisah hatimu. Percayalah bahwa surga itu ada. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak gelisah hatinya di saat-saat ini oleh karena tantangan, rintangan yang dihadapi. Banyak orang gelisah hatinya oleh karena situasi apalagi COVID di seluruh dunia melanda, bahkan Indonesia di mana-mana sudah terdengar COVID-19. Oleh karena itu, jangan gelisah hatimu, percayalah bahwa surga itu ada dan juga neraka. Mana saudaraku yang akan dipilih? Surga atau neraka? Semuanya bebas akan memilih ini. Haleluya, pilih. Di mana yang akan kita pilih? Surga, bahwa kalau surga kita akan pilih, bahwa dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Jikalau dia mengalami tantangan hidup, problem yang dihadapi, jangan menjadi putus asa. Surga sudah menantikan. Amin. Haleluya. Jadi itu sebabnya jangan gelisah hatimu. Percayalah bahwa Yesus sudah menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Sekarang ini COVID-19 tidak memandang bulu, orang kaya, orang miskin, bahkan dari kesehatan juga bisa kena. Nah, oleh karena itu jangan gelisah hatimu, jangan takut. Kalaupun akan terjadi sesuatu bagi kita di seluruh bagi yang ada di bumi ini, bagi setiap orang, jangan takut. Jikalau bersama-sama dengan Yesus, hidup kita ini sudah pasti akan mendapat ketenangan, kedamaian, sukacita. Haleluya. Seberapa banyak kita akan mau mencari, yaitu sukacita itu. Di mana ada sukacita itu? Hanya di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus juga mengalami yaitu tantangan hidup. Dia juga mengalami tekanan. Dia juga mengalami siksaan. Dia juga mengalami masalah di dalam hidupnya di bumi ini pada waktu itu. Tetapi Yesus setia sampai akhir. Dia harus menderita. Dia harus mengalami tekanan dari pihak manapun. Dia selalu akan mengalami tantangan, tetapi dia tidak putus asa. Dia menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Dia menyelesaikan tugasnya. Dan dia sampai rela
mati. Saudaraku, dihina sampai dia mati. Setelah sudah mati dia di kayu salib dikuburkan, dan setelah sudah dikuburkan dia bangkit. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan setelah sudah bangkit dia 40 hari 40 malam juga dia menampakkan dirinya, dan setelah itu dia naik ke surga. Untuk apa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Untuk tempat orang-orang yang percaya. Amin. Jadi surga itu Tuhan sudah sediakan, yaitu di mana Yesus berada. Jadi Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat orang-orang yang percaya. Oleh karena itu jangan gelisah hatimu, sekalipun ada tantangan, rintangan yang kau hadapi di akhir-akhir ini, masalah ekonomi. Mungkin di akhir-akhir ini ada banyak juga goncangan masalah ekonomi, tetapi dia menjadi bunuh diri. Kenapa? Karena situasi, kondisi, gelisah hatinya. Tetapi firman Tuhan katakan saat ini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Yesus Kristus. Ada jaminan bagi orang-orang yang percaya mencari Dia. Haleluya. Jadi surga benar-benar ada. Jadi sekalipun Tuhan sudah akan panggil hidup kita, ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, jangan takut lagi. Tuhan sudah menyediakan surga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau surga ada, pasti neraka juga ada. Neraka benar-benar juga ada. Nah, oleh karena itu saudaraku, di mana yang akan kita pilih? Surga atau neraka? Kalau di surga itu adalah tempat orang-orang yang percaya. Di sana, di surga itu adalah memuji-muji Tuhan. Haleluya, haleluya. Jujur saudara kekasih, di dalam nama Tuhan saya akan memberikan sedikit dulu kesaksian tentang dalam hidup saya, bahwa saya pernah juga mengalami tantangan hidup selama 7 tahun lamanya. Mengalami tantangan ini bukan hanya tantangan sebegitu-begitu saja. Bahkan saya pernah mengalami, yaitu 7 tahun mengalami penderitaan penyakit. 7 tahun mengalami penderitaan penyakit, mati tidak mati, hidup tidak hidup. Bayangkanlah saudara, mati tidak mati, hidup tidak hidup, hanya tergeletak saja. Tergeletak. Pada waktu itu saya dibawa berobat ke dokter, rumah sakit, kemanapun rumah sakit sudah jalani, tapi tidak sembuh-sembuh. Pada waktu itu satu saat Tuhan juga bekerja, berkarya, memberikan kekuatan kepada saya. Ketika saya pada waktu itu sudah putus asa, tidak mau berobat lagi, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Bahkan sudah pernah dicabut nyawa saya pada waktu itu, tetapi Tuhan juga kembalikan. Pada waktu itu saya pernah mengalami, yaitu diambil nyawa saya dan lalu dibawa ke surga. Jadi di surga itu saya mengingat surga itu benar-benar ada. Dibawa langsung ke surga. Di surga itu memuji-muji Tuhan. Haleluya, kata luar biasa. Di sana tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi siksaan, tetapi apa yang ada di sana? Sukacita yang besar, luar biasa. Jadi saya tahu di situlah mengenai tentang haleluya adalah berasal dari kata dari surga. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Arab, haleluya tetap haleluya. Jadi saya sering mengatakan itu haleluya, haleluya. Di situlah pengertiannya adalah terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, terima kasih Tuhan. Semuanya kata-kata untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu haleluya, haleluya. Jadi di situ saudaraku dikatakannya lah kepada saya pada waktu itu, ya majulah ke depan. Untuk apa maju ke depan? Saya melangkah 2 langkah. Ketika saya melangkah dikatakanlah kepada saya pada waktu itu, lihat ke bawah. Kenapa
Kenapa disuruh aku melihat ke bawah? Rupanya di bumi ini pada waktu itu saya lihat ada nyala api. Nyala apa ini? Ini neraka ya. Rupanya nyala api. Sungguh hebat nyala api itu. Dan pada waktu itu saudara kekasih, ketika saya melihat, lihat lagi kan, saya melihat lagi ke bawah. Rupanya ke bawah saya perhatikan dibakar manusia. Jadi ini berarti api neraka ya, saya pikir juga. Ketika saya perhatikan orang di sana menangis, menjerit, meminta tolong, tapi tidak ada lagi yang bisa dapat menolong. Di situ saya menyaksikan bahwa neraka benar-benar ada. Haleluya. Jadi siapa yang akan masuk neraka? Orang-orang yang tidak mau mencari Tuhan, orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mau bertobat. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi benar-benar upah dosa adalah maut. Seringkali kita berdosa atau berbohong menipu. Tetapi kita akan melihat dulu bahwa yang tertulis di dalam Wahyu 21 ayat 8 dikatakannya demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Benar bahwa firman Tuhan katakan ini neraka ada. Mana yang kita akan cari saat ini? Maukah kita ke surga atau ke neraka? Diberikan Tuhan kebebasan bagi kita, orang-orang yang ada di muka bumi ini. Mau kita berubah, mau kita bertobat, itu terserah kita. Karena Tuhan sudah berikan otoritas bagi kita. Maukah kita mencari Tuhan atau tidak? Tetapi saya yakin dan percaya, di akhir-akhir ini ketika ada tantangan hidup, pasti akan berbalik kepada jalannya Tuhan. Haleluya. Jadi inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, orang-orang yang penakut untuk datang beribadah, malu. Mungkin kalau dibilang ada yang rajin ke gereja, ada yang pasti yang ngomong, dibilangnya, ngapain kau sosokan ke gereja, sosokan jadi sintuaya atau jadi perhari ya. Jadi harus ada mengalami tantangan. Jangan takut. Orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan pasti ke neraka. Tuhan tidak pandang orang kaya atau orang yang miskin, orang ganteng atau orang yang cantik, pejabat atau petani, sama di mata Tuhan. Yang penting hati kita apakah sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sudah bertobat? Sudah kembali ke jalannya Tuhan? Tapi ini orang yang mau mencari Tuhan, dia pasti masuk surga. Haleluya. Tetapi orang yang tidak mau mencari Tuhan, orang yang tidak mau menyenangkan hati Tuhan, penyembah-penyembah berhala, itu pasti akan masuk dalam api neraka. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi, pada waktu itu juga ketika saya sudah Tuhan perlihatkan
tentang surga dan neraka. Tuhan, saya sampaikan bahwa benar-benar seperti firman Tuhan itu benar-benar surga ada dan api neraka ada. Dan saya akan percaya, oleh karena tantangan yang kita hadapi, biarlah tantangan itu mendatangkan kebaikan bagi kita, supaya kembali kita ke jalannya Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu dikatakan oleh firman Tuhan bahwa bumi ini satu saat juga akan dibongkar, yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Bumi ini akan dibongkar. Tahu kan dibongkar semuanya. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan akan lenyap, bahwa dunia ini hanya cuma tempat sementara saja. Jadi ini adalah waktunya kita untuk mencari Tuhan. Inilah waktu kita untuk menyenangkan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Cari Tuhan selagi Dia masih ada. Haleluya, haleluya. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan untuk hari ini. Bahwa surga itu adalah tempat orang-orang yang percaya. Di surga itu tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi siksaan, tidak ada lagi penderitaan, tetapi di sana hanya bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Haleluya, haleluya. Disitulah jadi orang-orang yang percaya. Tapi neraka adalah tempatnya si iblis, dan yang percaya semuanya kepada si iblis. Jadi kita akan pilih bahwa bersama-sama dengan Yesus, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Haleluya, haleluya. Saat ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara juga akan mengalami tantangan hidup atau problem. Kami tidak tahu apa masalah saudara. Apa mungkin membawa penderitaan penyakit juga. Yesus juga sanggup untuk menolong. Yesus juga sanggup akan menyembuhkan. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Oleh karena itu persiapkan hatimu. Saat ini kita akan berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan akan menjaga saudara-saudara. Mari kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa Tuhan, Engkau tolong bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan lewat online ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau tolong, Engkau jaga. Kuasa Roh Kudus dapat memampukan hidup mereka, sehingga mereka Tuhan akan dikuatkan yang lemah, yang susah akan dihiburkan. Mungkin ada masalah-masalah problem yang dihadapi mereka secara pribadi, bahkan keluarga mereka. Saat ini ada kuasa Roh Kudus dapat memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan dapat sembuhkan mereka. Inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah Roh Tuhan yang akan bekerja dalam setiap kehidupan kami, bagi orang-orang yang percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhanlah yang akan memberkati hidupmu. Tuhanlah yang memberkati keluargamu. Tuhanlah yang memberkati pekerjaanmu. Tuhanlah yang memberkati keluar masukmu. Tuhanlah yang memberkati masa depanmu. Kasih dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini, besok lusa, dan sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus menjemput orang percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.